Ya, saudara terdakwa. Jadi mulai saat ini perkara saudara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Untuk itu silakan saudara perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik ya. Agenda persidangan hari ini ada pembacaan dakwaan dan penuntut umum. Bagaimana, sudah siap dibacakan? Siap, Majelis Hakim. Saudara terdakwa sudah menerima salinannya belum? Iya sudah Bu, saya serahkan ke penasihat hukum saya. Sudah penasihat hukum bagaimana? Sudah menerima salinannya ya? Benar, Majelis Hakim. Untuk itu silakan sudah penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Terima kasih Majelis Hakim. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum serta hadirin sidang yang saya hormati. Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PD-01/PKRTO/PKP-2/01/2013. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Erahan Ramadila alias Zoti Birusim. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. B. Penahanan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Erahan Ramadila alias Zoti Birusim pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira-kiranya jam 23.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Gunung Murah RT 2 RW 5 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu Ahmad Royani alias Yani yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama-sama dengan saksi Septian alias Timur duduk-duduk di depan rumah saksi Tias Soro Asih untuk membicarakan masalah kekasih Rehan saksi Dahlia Andriani yang sedang dikejar-kejar hutang oleh korban Ahmad Royani alias Yani bahwa terdakwa berbicara kepada saksi Septian secara sadar untuk membunuh korban Yani agar saksi Dahlia Andriani tidak depresi lagi. Bahwa sekitar pukul 22:10 waktu Indonesia Barat mereka berangkat untuk pulang dalam mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi R4357DK milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah membawa potongan besi yang diselipkan di jaket dan memukulkannya ke tengkuk kepala korban Yani saat korban hendak menyalakan televisi. Bahwa terdakwa Rehan keluar rumah korban dan terdakwa Rehan alias Zoti mengambil HP milik korban Yani yang terletak di atas buffet. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 korban Ahmad Royani alias Yani ditemukan oleh warga masyarakat telah meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi luka. Lalu oleh saksi Anissa Ramasari kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP subsidiar selanjutnya yang akan dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 KUHP. Hormat kami penuntut umum. Saudara terdakwa mengerti isi surat dakwaan tidak? Iya Bu. Akan mengajukan keberatan? Iya saya serahkan ke penasihat hukum saya Bu. Saudara penasihat hukum bagaimana? Akan mengajukan keberatan tidak? Tidak, Majelis Hakim. Tidak ya, baik para penasihat hukum tidak mengajukan keberatan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Bagaimana sudah penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan barang buktinya? Belum siap Majelis Hakim, kami mohon waktu untuk menyusunnya. 1 minggu cukup? Cukup Majelis Hakim. Panitera 1 minggu dari sekarang. Hari Rabu 20 Maret 2013 Majelis. Penuntut umum Rabu 20 Maret 2013 ya. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum bagaimana? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum dalam menyusun alat bukti dan barang buktinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dengan agenda persidangan pembuktian. Untuk itu kepada saudara penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya dan saudara terdakwa satu saudara tetap dalam tahanan ya. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai agenda persidangan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilakan. Panitera siap? Penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Siap, Majelis Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 05-P-2013-2013-PN-PWT dengan terdakwa Erahan Ramadila Birusim pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa Erahan Ramadila Birusim ke dalam ruang sidang.
Ya, saudara terdakwa sehat dan siap sidang hari ini ya? Iya, Bu. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Untuk itu sudah penuntut umum sudah siap dengan barang bukti dan alat buktinya? Benar, Majelis Hakim, kami telah siap dengan alat bukti saksi, yaitu saksi 1, Septian Ahmad Taufik, saksi 2, Anissa Ramasari Simanjuntak, saksi 3, Dahlia Andriani, dan saksi 4, Yasoro Aksi. Serta kami akan menghadirkan ahli dari kedokteran forensik, Dr. Lila Yuki Yustira, SPKF. Baik, ini saudara menghadirkan, relevansi saudara menghadirkan para saksi dan ahli seperti apa? Untuk saksi 1, Septian Ahmad Taufik, saksi 1 ini merupakan sahabat dari terdakwa, di mana dialah orang yang mengetahui niat awal terdakwa ini untuk membunuh korban. Sedangkan saksi 2, Anissa Ramasari Simanjuntak, saksi 2 ini merupakan orang yang pertama kali menemukan korban dan melaporkannya kepada kepolisian. Kemudian untuk saksi 3 ini saksi Dahlia Andriani, di mana saksi ini yang mempunyai hutang kepada korban, dan saksi 3 ini merupakan kekasih dari terdakwa. Serta saksi 4 merupakan sahabat dari terdakwa, dan dialah saksi 4 ini yang pemilik dari besi yang digunakan untuk terdakwa ini membunuh korban. Dan untuk saksi ahli sendiri itu bilalah yang mengotopsi mayat korban. Ini para saksi dan ahli sudah dihadirkan secara sah ya? Benar, Majelis Hakim. Sebelumnya, Majelis Hakim akan menunjukkan alat bukti sesuai dengan pasal 181 KUHP. Untuk itu, silakan sudah penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya maju ke depan untuk pemeriksaan ya. Ya, ini Majelis Hakim akan memberikan alat bukti berupa besi dan handphone ya. Saudara penuntut umum bagaimana? Akan menambahkan barang bukti lainnya? Benar, Majelis Hakim, kami akan menambahkan barang bukti berupa rekaman kamera CCTV yang diambil dari rumah korban, kaos putih milik korban, 1 buah handphone, dan celana pendek milik korban. Dan untuk semuanya sudah diserahkan kepada bagian kepaniteraan, Majelis Hakim. Saudara penasihat hukum bagaimana? Akan menambahkan barang bukti lainnya? Benar, Majelis Hakim, kami akan menunjukkan barang bukti berupa foto terdakwa ketika membunuhkan. Untuk itu, karena sekarang agendanya ada pemeriksaan para saksi, silakan saudara terdakwa nanti menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum saudara ya. Dan untuk semuanya silakan kembali ke tempat. Saudara penuntut umum, hadirkan saksi pertama. Petugas hadirkan saksi Septian Ahmad Taufik ke dalam ruang sidang. Saudara saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Bu. Siap dan siap sidang hari ini ya? Siap. Baiklah, saudara saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Ya. Nama saudara, Septian Ahmad Taufik, Bu. tempat tanggal lahirnya di mana? Banyumas 30 September 1990. Umur saudara? 22 tahun. 22 tahun ya. Jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia. Ya, betul. Alamat saudara di mana? Jalan Sukawera, RT 8 RW 9, Kabupaten Banyumas, Bu. Agamanya apa? Islam. Islam ya. Pekerjaan saudara sebagai? Aduh, ini Bu, banyak Bu. Kemarin es keliling, terus garap sawah juga. Sekarang udah buka rental PS Bu yang baru. Ini berarti serabutan ya saudara Iya. ya. Lalu pendidikan terakhir saudara apa? SMA, Bu. SMA ya. Saudara saksi mengenal saudara terdakwa tidak? Kenal, Bu? Kenal, punya hubungan darah atau semenda? Tidak ada. Tidak ada. Hubungan pekerjaan bagaimana? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Baik, saudara saksi, sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara ini memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia, Bu? Silakan berdiri, petugas tolong dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Ya baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara ini wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika tidak, saudara akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Saudara mengerti ya? Paham, Bu? Saudara saksi sebelum pernah memberikan keterangan tidak? Pernah, Bu? Pernah? Masih ingat waktu dan tempatnya? Tempatnya sih di Polres Banyumas, tapi kalau waktunya bulan Oktober 2012, Bu. Siapa sudah maju ke depan untuk memeriksa keterangan saudara? Silakan periksa dulu, betul keterangan saudara? Iya, betul. Tanda tangan betul tidak? Iya, betul. Apa berubahnya? Tidak. Tidak, sama kembali. Ya, baik saudara saksi. Ini saudara mengerti tidak mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti, Bu? Ini terkait pembunuhan terhadap Pak Yani, Bu.
pembunuhan Pak Yani. Ini silakan saudara terangkan kepada majelis yang saudara ketahui terkait pembunuhan tersebut seperti apa. Gini Bu, sekira tanggal 15 September 2012 itu ditemukan Pak Yani Bu. Itu korbannya tragis banget Bu, dia banyak darah berceceran di lantai dan itu di rumahnya Bu. Dan saya paham bahwa pelakunya itu sahabat saya sendiri Bu. Ini saudara terdakwa sahabat dari saudara saksi. Iya betul. Ini lalu saudara mengetahui saudara terdakwa melakukan pembunuhan dari mana? Iya Bu, jadi awalnya itu kan sahabat saya ini memiliki pacar namanya Dahlia yang memiliki hutang terhadap Pak Yani Bu, dan di situ saya merasa ada perubahan sikap yang sangat jauh Bu dari sahabat saya sendiri. Ya, ini saudara saksi maksudnya perubahan sikap seperti apa? Jadi ini Bu, waktu dia sebelum pacaran sama Dahlia itu dia care banget Bu orangnya yang sahabatan, sering ketawa-ketawa, tapi setelah dia memiliki pacar Dahlia itu dia sering murung dan merasa depresi Bu. Kayak gitu. Berarti ini saudara terdakwa berubah setelah berpacaran dengan siapa tadi? Dahlia. Dahlia ya? Iya. Begitu. Terima kasih. Saudara saksi di sini mengenal terdakwa sejak kapan? Waduh, udah lama Pak, soalnya sahabat ibu saya dan ibunya sahabat Rehan itu sahabatan dari dulu, jadi kita mainnya sejak kecil. Lalu saudara terdakwa pernah bercerita mengenai tentang pacarnya yang memiliki hutang yang sangat banyak. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi seperti apa keterangannya? Iya, jadi ini Pak, dulu tuh Rehan sering cerita ke saya terkait Pak si Dahlia itu yang memiliki hutang yang berpuluh-puluh juta. Jadi Rehan ini merasa ditekan oleh Dahlia, jadi dia ingin melunasi hutang pacarnya. Dia berniat untuk meminjam sana sini dan juga berniat meminjam uang kepada saya. Tapi saya nggak punya uang Pak, kan baru dibuka buat rental PS itu aja dapat ngutang. Terus saya juga mendengar bahwa dia berniat ingin membunuh Pak Yani, kayak gitu. Ya baik saudara saksi, apakah benar tadi keterangan saudara saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ini memang sebelumnya memiliki niat untuk membunuh si korban? Iya benar Bu, soalnya dia saya dengar sendiri dari dia. Benar ya? Lalu saudara saksi sebagai sahabat nih dari terdakwa, apakah saudara saksi sempat menasehati atau bahkan mencegah korban untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut? Waduh, saya mah kalau mencegah mah selalu mencegah Bu. Orang dia nggak pernah sholat aja saya cegah Bu, saya ingatin, apalagi yang pengen ngebunuh kan dilarang oleh agama, sama nanti urusannya ke kepolisian Bu. Berarti pernah ya? Pernah Bu. Baiklah, sesuai dengan pasal 164 dan 165 KUHP, saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan tanpa melalui perantara majelis hakim. Bagaimana saudara penuntut umum, ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah terdakwa ini hanya bercerita kepada saudara mengenai hutang yang dimiliki oleh kekasihnya? Ya mungkin hanya saya saja, dia kan jarang cerita juga kepada orang lain. Lalu ketika saudara saksi ini kumpul-kumpul dengan terdakwa, sebenarnya apa yang sedang dilakukan? Aduh, ini Bu, kita sambil minum ciu Bu, mabuk-mabukan. Saudara terdakwa ini ikut juga? Ikut Bu, minum yang paling banyak ya. Cukup majelis hakim. Dan penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Baik saudara saksi, apakah ketika acara kumpul-kumpul itu saudara saksi melihat saudara terdakwa pergi ke rumah Bapak Yani? Tidak Pak. Kenapa saudara saksi tidak melihat saudara terdakwa? Ya mungkin ini Pak, saya tertidur ketika minum, mungkin mabuk berat Pak, soalnya sekali saya minum satu tegak ciu saya langsung mabuk Pak, dan saya tertidur, dan saya juga bangunnya ketika azan subuh berkumandang, saya langsung bangun dan langsung pergi ke masjid Pak. Berarti benar-benar tidak melihat ya? Tidak Pak. Cukup majelis hakim. Penuntut umum masih ada pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Penasihat hukum bagaimana? Masih ada Tidak ada pertanyaan? majelis hakim. Ya, sudah terdakwa akan menanggapi keterangan saksi atau tidak? Tidak Bu. Saudara saksi akan menambah atau merubah keterangan saudara? Tidak Bu. Tidak ya, baik, karena sementara keterangan sudah dianggap cukup, silakan sudah duduk di kursi yang tadi disediakan. Dan untuk kartu identitas nanti diambil di bagian kepaniteran ya.